Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, Nabi SAW bersabda, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Seorang faqihun wahidun, seorang faqih, seorang yang faham agama, seorang yang mengerti ilmu fikih, seorang yang memahami ilmu agama, mutawarri'un, yang orang tersebut menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan Allah, menghindari perkara-perkara yang dilarang Allah. Asyaddu ala syaitan, lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya. Lebih dahsyat upaya yang harus dilakukan syaitan untuk menjerumuskan pada kemaksiatan. Min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah, mujtahidin, yang ibadahnya sungguh-sungguh, jahilin tapi dia bodoh, wara'in, meskipun juga sama-sama wara'. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang faqih, orang yang mengerti ilmu agama, mengerti hukum fikih, mengerti halal dan haram, mereka ketika digoda untuk terjerumus pada kemaksiatan, ilmunya akan mengatakan ini haram, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang ahli ibadah, orang yang sering beribadah, sholat malamnya, tahajudnya, puasa sunnahnya, duhanya, sedekahnya, namun dia bodoh. Meskipun jika dia sungguh-sungguh dalam beribadah, dia ikhlas dalam beribadah karena Allah, namun ketika dia tidak faham tentang hukum halal haram, bagi setan akan mudah untuk dijerumuskan pada kemaksiatan. Sebagai contoh, ketika seseorang yang ingin menjalankan usaha, dia sudah rajin tahajud, dia sudah rajin sholat duha, dia rajin bersedekah, namun ketika ingin menjalankan usaha terbentur dengan modal yang dimilikinya kurang atau bahkan belum punya modal. Dia berusaha mencari modal ke sana kemari, tidak mendapatkan modal, lantas kemudian sedikit saja dia berjalan di jalan raya, kemudian ada satu pengumuman yang tertempel atau yang disebarkan melalui pamflet-pamflet atau spanduk-spanduk dengan tulisan 30 menit cair. Maka dia berpikir ini adalah transaksi. Kemudian dia pulang, ambil sertifikat rumah, sertifikat tanah, ataupun surat kendaraan yang kemudian dia bawa ke tempat iklan tadi ditunjukkan. Kemudian terjadilah transaksi ribawi. Dia pinjam ke bank tersebut atau ke lembaga pemberi pinjaman tersebut, terjadilah transaksi ribawi. Dalam benaknya mungkin itu bukan riba. Dalam benaknya mungkin itu adalah sebuah transaksi yang seperti jual beli. Sehingga banyak orang yang mengatakan ya riba seperti jual beli. Padahal sungguh Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketidaktahuan terhadap fakta ini yang akan
mudah menjerumuskan seorang ahli ibadah pada kemaksiatan. Bahkan maksiat yang sungguh berat, maksiat yang sungguh besar konsekuensinya. Sebagaimana gambaran dari baginda Nabi Muhammad SAW, 1 dirham riba itu lebih berat daripada atau setara dengan berzina dengan 36 pelacur. Atau yang paling ringan dosa riba adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya. Lantaran tidak faham tentang fakta riba, dalam benaknya riba adalah ketika kita minjam uang, kemudian kita memberikan atau dianakin, ya, atau uangnya itu beranak. Ketika kita menggadaikan satu barang, maka ini tidak termasuk riba. Ini adalah transaksi jual beli, seperti jual beli. Nah, ketidaktahuan ini yang kemudian banyak menjerumuskan orang-orang pada transaksi ribawi. Sehingga sabda baginda Nabi tadi, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan. Orang fakih, ya, seorang yang fakih, yang wara' itu lebih berat bagi setan min alfi abidin, dari 1000 ahli ibadah mujtahidin jahilin wara'in, yang dia sungguh-sungguh beribadahnya namun bodoh dari ilmu agama, meskipun dia juga adalah orang yang wara', yang ingin terhindar dari keharaman. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tidak mudah terjerumus pada kemaksiatan, pada jalan yang salah? Maka kita harus terus-menerus mencari ilmu. Kita harus terus-menerus menuntut ilmu supaya kita tahu mana halal, mana haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang Allah. Dan itulah batasan yang harus kita pahami sehingga kita tidak terjerumus pada keharaman, pada kemaksiatan. Saudaraku, oleh karena itu terus-meneruslah kita belajar, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan, apa yang kita kaji, menjadikan kita terus-menerus memperoleh tambahan ilmu, dan kita makin faham mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.